Kok bisa sekuat itu? Di sisi lain, setelah melihat kekuatan bertarung Zhong Wuyan yang mengerikan, Long Zhantian tertegun dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dapat dikatakan sebagai pendiri Sekte Shenlong, namun karena tingkat kultivasinya telah mencapai satu tingkat di atas sang pengendali, dia menyembunyikan diri agar terhindar dari datangnya malapetaka surgawi. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi agak acuh tak acuh terhadap urusan Shenlongmen, jadi dia tidak jelas tentang situasi Shenlongmen saat ini. Namun, kekuatan tempur dan kultivasi yang ditunjukkan Zhong Wuyan saat ini membuatnya penasaran lagi dengan Sekte Shenlong. Sudah lama sekali, aku harus kembali dan melihatnya. Meskipun Lin Nan membasmi putranya, perilakunya berbeda dari Huang Zhanhu. Setelah mencari Lin Nan 2 kali, dia tidak menemukan apapun, jadi dia tidak ingin mencarinya lagi. Jika dia membuat Lin Nan marah, dia pasti akan mati. Dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan tidak sebaik si tua ular, apalagi Zhong Wuyan. Dapat dikatakan bahwa Shenlongmen saat ini sudah menjadi dunia Zhong Wuyan. Sampai jumpa nanti. Si ular tua akhirnya memutuskan untuk pergi, dan akhirnya dia mengatakan sesuatu kepada Zhong Wuyan sambil menggertakkan giginya. Suara mendesing, seolah takut Zhong Wuyan akan menyerangnya. Setelah mengatakan ini, tubuh ular tua segera berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas pergi. Senior Long, ini milikmu. Akan tetapi, saat ular tua itu pergi dan Long Zhantian belum berbicara, Zhong Wuyan tiba-tiba berbalik dan menyerahkan mata Phoenix kepadanya sambil berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahasa Inggris. Pada saat ini, Long Zhantian benar-benar bingung. Ini adalah mata Phoenix. Mengapa Zhong Wuyan rela memberikannya pada dirinya sendiri? Terlebih lagi, dilihat dari aura yang baru saja dilepaskannya, Zhong Wuyan juga berada pada level di atas sang pengendali. Apakah dia tidak takut dengan datangnya malapetaka surgawi? Mengapa? Setelah merenung sejenak, Long Zhantian akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Zhong Wuyan. Anda mendirikan Sekte Shenlong, dan sekarang saya adalah Master Sekte. Saya juga menyebutkannya kepada Lin Nan ketika saya berdagang dengannya. Ada 3 pil samsara, jadi tentu saja akan ada 1 untuk Anda, tetapi itu baru saja dikirimkan sedikit lebih awal. Zhong Wuyan tersenyum, lalu menjelaskan kepada Long Zhantian dengan nada serius. Faktanya, apa yang dikatakannya memang benar. Ketika pertama kali membuat kesepakatan dengan Lin Nan, dia telah menyatakan bahwa dia perlu memurnikan 3 pil samsara, dan Zhong Wuyan sudah berpikir untuk memberikan 1 kepada Long Zhantian. Baiklah kalau begitu. Long Zhantian terdiam sejenak lagi, lalu akhirnya mengangguk dan mengambil mata Phoenix. Senior, kamu bisa datang ke Shenlongmen saat kamu punya waktu. Bagaimanapun, itu adalah rumahmu. Kemudian, ketika Zhong Wuyan hendak pergi, dia berbicara kepada Long Zhantian lagi. Jika Lin Nan melihat adegan ini, dia pasti akan bertepuk tangan. Pintar sekali. Tindakan Zhong Wuyan benar-benar membuat Long Zhantian berada di bawah tekanan besar. Menerima mata Phoenix berarti Long Zhantian berutang budi besar kepada gerbang Shenlong, dan bahkan berutang budi kepada Zhong Wuyan. Di masa depan, jika dia membutuhkan bantuan, selama dia meminta, Long Zhantian mungkin akan menyetujuinya tanpa memikirkannya. Dan Zhong Wuyan berencana untuk memenangkan hati orang-orang dan memperoleh dukungan sejumlah besar monster tua dengan cara ini. Jika memungkinkan, dia akan mengendalikan seluruh laut angin dan guntur. Karena itulah tujuannya. Bagus. Long Zhantian mengangguk sedikit, lalu menyetujui Zhong Wuyan. Tertawa. Saat berikutnya, Zhong Wuyan langsung menggunakan telapak tangannya untuk membuat celah ruang di depannya, dan tubuhnya segera mengebor ke dalam celah tersebut. Mendesis. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, bahkan Long Zhantian, yang juga seorang monster tua, tidak bisa menahan nafas. Itu terlalu kuat, sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka Zhong Wuyan akan bersembunyi begitu dalam. Setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat bergegas menuju kota kekaisaran. Dia akan menemui Lin Nan untuk membuat ramuan itu. Awalnya, dia tidak perlu menggunakan Lin Nan, lagi pula, saudaranya adalah seorang alkemis. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan saudaranya kini hilang, jadi saat ini dia hanya bisa memilih Lin Nan. Kota kekaisaran. Pintu masuk persekutuan petani sudah dipenuhi orang. Sudahkah kau mendengar? Lin Nan sudah kembali. Ya, aku melihatnya, dan membawa Huo Linger kembali. Apa Huo Linger? Jelas ada 2 gadis lain yang dibawa kembali oleh Tuan Muda Kota Huang Tianba. Lin Nan datang kemudian. Lin Nan adalah pria yang sangat beruntung. Ada begitu banyak wanita cantik yang mendekatinya, dan dia bahkan berhasil mengalahkan Huo Linger, wanita tercantik di kota kekaisaran kita. Tidak perlu menyelidiki, cukup berjalan melewati pintu serikat praktisi dan Anda akan mendengar diskusi. Tetapi fokus diskusi semua orang adalah Lin Nan. Pada saat ini di persatuan praktisi, Lin Nan sedang berkomunikasi dengan roh yang bertanggung jawab atas daftar tugas. Huo Linger,
Murong Yuyan dan Yu Xiner adalah tiga gadis di sebelah Lin Nan, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Saya ingin mengeluarkan misi untuk mencari keberadaan Huang Sanhu. Berapa banyak koin emas yang saya perlukan? Ekspresi Lin Nan tampak serius saat dia menatap roh di depannya dan bertanya. Dia hanya menerima misi dan tidak pernah mengeluarkan misi apapun, jadi wajar saja dia tidak tahu aturannya. Sumber daya keuangan Cultivator Guild semuanya berasal dari tugas-tugas ini. Untuk mengeluarkan tugas, seseorang perlu menyerahkan koin emas kepada guild, yang akan mengubahnya menjadi poin berdasarkan tingkat kesulitan tugas. Dengan cara ini, koin emas secara alami akan masuk ke kas serikat. Ini bersifat sukarela. Semakin banyak koin emas yang kamu miliki, semakin besar kesulitannya, dan semakin aktif anggota guild dalam memilihnya. Kemudian, roh itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Pada saat itu, Lin Nan sendiri tidak yakin. Karena dia tidak punya banyak koin emas sekarang. Miao Yi pernah memberinya sebagian sebelumnya, dan meskipun dia menghabiskannya tanpa berpikir panjang saat itu, dia harus berhemat sekarang. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk memurnikan beberapa pil dan kemudian mencari rumah lelang untuk menjualnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup tanpa koin emas. Lin Nan bergumam pelan sambil melihat koin emas di cincin linginnya. Untuk misi yang kamu posting ini, kamu harus menyumbangkan 1000 koin emas ke guild sebagai biaya untuk masuk dalam daftar. Sisa uangnya dapat ditentukan oleh misi itu sendiri. Tepat saat ia bergumam pada dirinya sendiri, roh itu tiba-tiba mengulurkan tangannya kepadanya dan menjelaskan. Apa, 1000 koin emas untuk masuk dalam daftar? Sial, kenapa kau tidak pergi dan mengambil koin emas itu? Dengan baik, meskipun dia mengutuk dalam hatinya, Lin Nan tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Setelah mencari sekian lama, ia hanya menemukan lebih dari 900 koin emas. Belum lagi membayar koin emas untuk tugas itu, sekarang dia bahkan tidak bisa membayar biaya untuk masuk dalam daftar. Canggung. Pada saat ini, wajah Lin Nan tiba-tiba menjadi malu. Dia berharap ada celah di tanah sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Baiklah, saya tidak akan merilis misi untuk saat ini. Saya akan kembali lagi nanti. Tak berdaya, Lin Nan hanya bisa mengucapkan kata-kata itu dengan canggung, lalu segera berjalan keluar, dengan wajah muram sepanjang waktu. Kali ini aku benar-benar malu. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku telah menghabiskan semua koin emas. Jika Anda memikirkan semua pengeluaran sebelumnya, jumlahnya memang banyak. Kakak Nan, kita mau kemana? Murong Yuyan tampaknya menyadari kalau Lin Nan sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia pun segera berlari dari belakang, meraih lengannya, dan mendekapnya erat-erat, mengguncangnya sambil bertanya. Dengan baik, dalam sekejap, lengan Lin Nan secara alami merasakan kelembutan puncak tersebut, dan dia merasa canggung sejenak. Pergi ke hotel, aku sudah pesan kamar. Tiba-tiba, dia tersenyum misterius dan berkata kepada Murong Yuyan. Apa? Dalam sekejap, setelah mendengar perkataan Lin Nan, mata indah Murong Yuyan melebar dan dia menampakkan ekspresi tidak percaya. Ah, kamu tidak mau, di siang bolong. Orang mesum besar ini. Meski hanya candaan, kata-kata Lin Nan langsung terngiang di telinga ketiga gadis itu, membuat mereka langsung teringat pada beberapa gambar mesum. Hampir bersamaan, mereka bertiga tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Akan tetapi, kata-kata ini tidak diucapkan dengan lantang. Sungguh memalukan membicarakan hal semacam ini. Apa yang kau pikirkan? Wajahmu semerah pantat monyet. Melihat ketiga gadis itu tetap terdiam, Lin Nan merasa lucu dan langsung mulai menggoda mereka. Ah, pada saat ini, ketiga gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, saling memandang, lalu segera mengalihkan pandangan lagi, wajah mereka pun menjadi semakin merah. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di hotel di kota Kekaisaran. Lin Nan sudah memesan kamar sebelumnya, jadi dia membawa ketiga gadis itu langsung ke kamarnya. Kalian bertiga, keluarkan semua obat spiritual di cincin angkasa. Aku ingin membuat pil dan mendapatkan koin emas. Koin emas yang banyak. Begitu pintu ditutup, Lin Nan berbicara kepada ketiga gadis itu, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ketiga gadis itu yang awalnya sedikit bingung, akhirnya bereaksi setelah mendengar penjelasan Lin Nan. Khususnya Murong Yuyan, langsung menduga bahwa Lin Nan mungkin tidak memiliki koin emas. Jika tidak, tugas untuk menemukan Huang Sanhu akan diberikan pada persekutuan kultivator. Saat berikutnya, ketiga gadis itu mulai menyerahkan ramuan yang tersimpan di cincin luar angkasa mereka kepada Lin Nan tanpa ragu-ragu. Itu seperti campuran adonan, tanpa pola apapun, dan semua jenis obat-obatan spiritual disertakan. Itu saja, kalian bermainlah di luar, aku akan mencari koin emas untuk kalian. Setelah Lin Nan selesai berbicara,
dia masuk ke ruang pelatihan sambil membawa setumpuk obat-obatan spiritual. Meskipun dia juga ingin berhubungan intim dengan ketiga gadis itu, sepertinya dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi Lin Nan harus berpacu dengan waktu. Dengan begitu banyak ramuan spiritual dan tidak ada resep pasti, ramuan macam apa yang bisa dimurnikan. Melihat Lin Nan berjalan ke ruang pelatihan dengan percaya diri, tiga orang di belakang saling memandang dan bertanya satu sama lain tanpa daya. Meskipun mereka tidak bisa mengerti, mereka sangat percaya pada Lin Nan. Mereka percaya bahwa Lin Nan pasti akan berhasil. Setelah berdiskusi sejenak, ketiga gadis itu mulai berlatih tanpa berkata apa-apa satu sama lain. Waktu terus berlalu setiap detik. 1 hari. 2 hari. Baru pada tengah hari pada hari ketiga Lin Nan akhirnya keluar dari ruang pelatihan. Selain itu, senyum percaya diri tampak di wajahnya. Setelah 3 hari melakukan alkimia terus-menerus, jumlah pil yang disimpan di dalam cincin linginnya pasti bisa dikatakan yang terbesar dalam sejarah. Namun, begitu dia membuka pintu ruang pelatihan, dia mendapati seluruh ruangan dipenuhi udara tebal dan berkabut. Situasi ini mengejutkan Lin Nan, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, dia menemukan bahwa ada 3 gadis yang sedang berlatih, dan dia akhirnya merasa lega. Terlebih lagi, dia jelas bisa merasakan bahwa Murong Yuyan tampaknya sudah mencapai titik kemacetan dan berada di titik kritis untuk menerobos. Jadi dia tidak mengganggunya, melainkan diam-diam membuka pintu dan berjalan keluar. Tempat yang ditujunya sekarang adalah rumah lelang di kota kekaisaran. Dengan begitu banyak pil di tangan, saya tentu harus menukarnya dengan koin emas. Untuk berjaga-jaga, pertama-tama dia pergi ke rumah tuan kota, menemui Huang Tianba dan memintanya untuk membawanya ke pusat lelang di kota kekaisaran. Tuan, ini adalah pusat lelang terbesar di kota kekaisaran. Bahkan di Laut Angin dan Guntur, tempat ini sangat terkenal. Volume transaksi hariannya dapat digambarkan sebagai angka astronomi. Sambil membawa Lin Nan ke pusat lelang, Huang Tianba menjelaskan kepada Lin Nan. Lin Nan tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang paling dia pedulikan adalah apakah pusat lelang besar ini benar-benar dapat menelan begitu banyak pilnya. Apakah ada yang bertanggung jawab? Keluarlah sebentar. Huang Tianba langsung berteriak keras setelah memasuki pusat lelang, yang langsung mengundang banyak tatapan terkejut. Ini Lin Nan, apa yang dia lakukan di sini? Secara alami, Lin Nan dikenali lagi, dan banyak praktisi segera menjadi penasaran dengan mereka berdua. Ketenaran seorang pria ibarat bayangan sebuah pohon. Setiap kali Lin Nan bergerak, dia akan menarik perhatian banyak orang, jadi kemunculannya di sini tentu saja akan menarik perhatian banyak praktisi. Saya di sini, Tuan Muda Kota, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Tak lama kemudian, seorang staf berseragam pusat lelang menghampiri Huang Tianba secepat mungkin dan bertanya dengan nada menyanjung. Hari-hari ini, berita telah menyebar hampir ke seluruh kota kekaisaran bahwa Huang Tianba telah menjadi murid Lin Nan. Namun, para anggota staf ini tidak mengenal Lin Nan, jadi mereka secara alami menganggap pemuda di sebelah Huang Tianba sebagai pengikut. Sial, apa kau tidak tahu tuanku? Kali ini kita di sini untuk mempercayakan pusat lelang untuk melelang beberapa pil obat dan mendapatkan beberapa koin emas untuk dibelanjakan. Ketika Huang Zanhu melihat pihak lain bahkan tidak melihat ke arah Lin Nan, dia langsung menjadi marah, tetapi dia tetap memberitahunya tujuan perjalanannya. Kamu Lin Nan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Tianba, anggota staf itu segera membelalakkan matanya dan tampak terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lin Nan masih sangat muda, tetapi dia tidak menyangka kalau Lin Nan ternyata semuda itu. Di usianya yang sekarang, ia sudah memiliki kemampuan bertarung yang sanggup melawan monster-monster tua, sehingga prestasinya di masa mendatang pasti tidak akan rendah. Ya, kalau ada lelang, bolehkah aku menemuimu saja? Lin Nan mengangguk ringan, lalu bertanya kepada staf di depannya. Sebenarnya, dia tidak ingin memamerkan ramuan itu di sini. Lagi pula, terlalu banyak praktisi yang datang dan pergi. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Lin Nan tiba-tiba tersenyum. Bukankah ini kesempatan bagus untuk pamer? Benar sekali, hanya beberapa pil saja, aku masih bisa mengambil keputusan. Bahkan jika itu pil samsara, aku masih bisa mengambil keputusan. Kemudian, anggota staf itu segera menjawab Lin Nan sambil tersenyum. Ketika para kultivator mendengar Huang Tianba mengatakan bahwa mereka hanya melelang beberapa pil obat, mereka langsung menunjukkan ekspresi jijik seolah-olah mereka telah melihat binatang langka. Sangat memalukan bagi seorang alkemis untuk hanya melelang beberapa pil. Ya, meskipun nilai ramuan itu sangat tinggi, itu sama sekali tidak layak untuk dimasukkan ke dalam pusat lelang terbesar di Laut Fenglei. Kupikir Lin Nan akan melakukan sesuatu yang mengejutkan lagi. Ayo pergi. Dia ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Cek, dasar bodoh. Kamu ke sini cuma mau beli beberapa pil.
Pasti kamu kekurangan koin emas untuk dibelanjakan. Satu demi satu suara keluar dari mulut para praktisi di sekitarnya, dan Huang Tianba sangat marah hingga dia hampir melompat. Namun, Lin Nan selalu mempertahankan senyum tipis dan menggunakan matanya untuk menghentikan dorongan Huang Tianba. Apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Dia hanya butuh koin emas untuk dibelanjakan. Jadi bagaimana? Saya dengar Tuan Muda Lin adalah seorang alkemis. Jika Anda dapat menjalin kerja sama jangka panjang dengan pusat lelang kami tidak akan membebankan komisi untuk lelang ini. Mohon pertimbangkan. Seolah-olah dia mendengar suara-suara menghina di sekitarnya, anggota staf di seberang Lin Nan segera berbicara kepada Lin Nan. Hah, apakah ada hal yang baik seperti itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan staf, senyum di wajah Lin Nan semakin dalam. Dari sudut pandang staf, Lin Nan hanya berpura-pura percaya diri. Jika mereka dapat mempertahankan pelanggan besar seperti Lin Nan untuk waktu yang lama, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber ramuan di masa mendatang. Apakah kamu yakin bisa mengambil keputusan? Saat berikutnya, Lin Nan akhirnya membuka mulut untuk mengonfirmasi dengan anggota staf itu lagi. Tentu saja aku yakin, pusat lelang kami adalah yang terbesar di kota kekaisaran dan bahkan di seluruh Laut Fenglei. Apa yang kami katakan pasti akan diperhitungkan. Staf itu sama sekali tidak melihat aktivitas psikologis di mata Lin Nan. Dia segera menaikkan suaranya beberapa derajat dan berbicara dengan keras. Menurutnya, Lin Nan hanya melelang beberapa pil, jadi tidak perlu memanggil manajer. Dia secara alami dapat membuat keputusan pada transaksi sekecil itu. Baiklah, saya tahu reputasi di sini, dan saya harap Anda akan menepati janji Anda. Lin Nan mengangguk pelan, lalu akhirnya berbicara. Percakapan di sini sepenuhnya didengar oleh seorang lelaki tua di sebuah ruangan di belakang gedung perdagangan. Walaupun staf itu mengatakan tidak ada yang salah, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, dan dia juga merasa gelisah tanpa alasan. Tentu saja, ngomong-ngomong, pil-pil milik pemilik Imperial City Hotel semuanya diperdagangkan melalui aku, jadi jangan khawatir, aku bisa menelannya berapapun jumlahnya. Anggota staf itu melihat bahwa Lin Nan tampaknya masih memiliki beberapa keraguan, jadi dia segera mulai menjelaskan kepadanya lagi. Si idiot besar ini. Ketika pihak lain selesai mengatakan ini, Lin Nan tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, dan sedikit kejahatan tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Haha, kamu pamer hanya dengan beberapa pil. Lin Nan, orang ini, bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sungguh konyol. Mari kita lihat ramuan apa itu. Jika harganya cocok, tidak bisakah kita langsung membelinya? Jangan terlalu berhayal, hanya ada beberapa pil, dan jelas tidak ada pil samsara. Ketika keduanya tengah berbincang, sang kultivator di seberang sana tiba-tiba mulai berbicara lagi, sama sekali tidak peduli apakah Lin Nan bisa mendengarnya atau tidak. Bagaimanapun, perkelahian dilarang di tempat pelelangan. Tetapi apakah mereka lupa bahwa Lin Nan adalah orang yang mengikuti aturan? Baiklah, ini dia. Segera setelah itu, Lin Nan membalik tangannya, mengeluarkan dahuan dan dari cincin lingin, dan melemparkannya ke tongkat di seberangnya. Bahasa Inggris. Setelah meminum dahuan dan, anggota staf itu tercengang. Hanya satu. Terlebih lagi, itu adalah dahuan dan yang biasa terlihat. Meskipun dan Yun yang mengalir di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah ramuan kelas atas, itu tidak dapat dilelang dengan harga yang luar biasa. Sial, apakah Lin Nan bercanda? Dia benar-benar mengeluarkan dahuan dan... Ini sangat memalukan. Aku bahkan tidak ingin menontonnya lagi. Sungguh aneh bahwa seorang alkemis hanya menghasilkan satu huan dan agung ini. Sial, aku tidak tahan menonton ini. Aku merasa sangat malu. Aku masih punya dua ini. Saat Lin Nan mengeluarkan Huan Jin dan Agung, para praktisi di sekitarnya tiba-tiba melontarkan kutukan. Terlebih lagi, mereka semua menunjukkan penghinaan terhadap Lin Nan. Ini, baiklah, aku akan segera mendaftarkannya untukmu. Ketika anggota staf yang berdiri di seberang Lin Nan melihat bahwa Lin Nan hanya mengeluarkan satu dahuan dan, antusiasmenya sebelumnya tiba-tiba menghilang, dan dia akhirnya bereaksi setelah beberapa saat. Namun, dia masih cukup hormat terhadap tamunya dan segera berbicara kepada Lin Nan. Tunggu, masih ada lagi. Dia ingin mendaftarkan dahuan dan untuk Lin Nan, tetapi Lin Nan mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan segera berbicara. Hampir pada saat yang sama, pergelangan tangan Lin Nan bergetar, dan dahuan dan lainnya jatuh ke tangan anggota staf. Bahasa Inggris. Saya tercengang. Kali ini, semua orang yang hadir sangat terkejut oleh Lin Nan hingga mata mereka hampir keluar. Brengsek, apakah kamu bercanda? Ternyata itu adalah dahuan dan yang lain. Meskipun masih merupakan ramuan bermutu tinggi, apa gunanya? Baiklah, dua dahuan dan, aku akan mengambilnya segera. Tunggu, masih ada lagi. Saat berikutnya,
Anggota staf itu hendak menanyakan registrasi Lin Nan, tetapi tanpa diduga, Lin Nan menghentikannya lagi. Tertawa. Segera setelah itu, dahuan dan lainnya jatuh ke tangan anggota staf. Dengan baik, pada saat itu, semua praktisi yang hadir tercengang. 3 dahuan dan, bagaimana alkemis Lin Nan membuatnya? Dia baru saja mengeluarkan 3 dahuan dan. Tunggu, masih ada lagi. Sebelum staf itu sempat bicara, Lin Nan mengulurkan tangan untuk menghentikannya lagi, lalu berkata sambil tersenyum. Tertawa. Dalam sekejap, dahuan dan lainnya jatuh ke tangan anggota staf. 4 pil Huan dan Agung, apakah Lin Nan benar-benar mengira ini adalah ramuan yang harganya selangit? Orang ini tampaknya telah menemukan tempat yang salah untuk pamer. Tunggu, masih ada lagi. Para praktisi yang melihat kejadian ini langsung membicarakannya, bahkan ada yang meniru nada bicara Lin Nan dan mengejeknya. Namun, setiap kali semua orang mengira Lin Nan tidak punya pil lagi, Lin Nan akan mengambil pil lainnya. Dalam waktu setengah jam, Lin Nan benar-benar mengeluarkan lebih dari 100 pil dahuan dan, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan anggota staf pun benar-benar bingung pada saat ini. 1 dahuan dan tidak bernilai 1 koin emas, tetapi bagaimana dengan lebih dari 100? Mungkinkah Lin Nan hanya dapat memurnikan Huan Jin dan Agung? Dalam sekejap, pertanyaan seperti itu tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Baiklah, ups, aku sangat lelah, saudaraku. Lin Nan akhirnya melambaikan tangannya, berpura-pura menyeka keringat di wajahnya, lalu berbicara. Panggilan, akhirnya berakhir. Staf itu segera menyeka keringat dingin di dahinya dan bergumam dalam hatinya. Karena dia tidak dapat memegangnya di tangannya, dia memindahkan 2 meja, dan lebih dari 100 dahuan dan diletakkan di atasnya. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pil dahuan ini semuanya adalah pil kelas atas. Bahkan lelaki tua yang sedari tadi mengamati dalam ruangan, tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dinginnya. Akhirnya berakhir. Jika Lin Nan mengeluarkan sejumlah besar ramuan berharga lainnya sekaligus, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Untungnya, lebih dari 100 pil dahuan dan diterima di pusat lelang dan bukan masalah besar. Lin Nan, 125 pil dahuan dan. Pada saat ini, anggota staf akhirnya berbicara dan mulai mendaftarkan dahuan dan di atas meja. Simpan saja, dan kembalilah untuk mengambil koin emas itu setelah pelelangan selesai. Setelah anggota staf menyelesaikan pendaftaran, dia mengatakan sesuatu kepada Lin Nan. Tunggu, masih ada lagi. Bahasa Inggris. Namun, ketika semua orang mengira Lin Nan hendak pergi, suara dan nada yang familiar itu tiba-tiba muncul. Pada saat ini, hampir semua praktisi yang hadir, bahkan staf di sekitarnya, tercengang. Sial, apakah ada yang lain? Tertawa. Segera setelah itu, Lin Nan memutar pergelangan tangannya lagi, dan sebuah pil Pei Yuan muncul. Mendesis. Saat pil Pei Yuan muncul, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gempar, dan banyak orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pil Pei Yuan, ini adalah pil yang selalu mereka impikan, dan benar-benar muncul. Jenis ramuan ini memiliki permintaan pasar yang sangat tinggi dan juga merupakan ramuan yang ingin dimiliki oleh banyak praktisi. 1 pil Pei Yuan. Tunggu, masih ada lagi. Namun, begitu anggota staf di seberang Lin Nan selesai berbicara, Lin Nan segera mengulurkan tangannya, menghentikannya, dan melanjutkan. Berdebar. Anggota staf itu hampir ternganga mendengar kata-kata Lin Nan. Kakinya tiba-tiba lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Sungguh tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Dia tidak pernah menyangka Lin Nan memiliki begitu banyak pil obat. Berapa banyak yang disepakati sebelumnya? Baiklah, lakukan saja hal lainnya. Aku akan mengurus ini. Tepat ketika anggota staf itu kebingungan dan Lin Nan mengeluarkan pil Pei Yuan lainnya, lelaki tua yang sedari tadi memperhatikan kejadian di dalam ruangan itu datang mendekat dan berkata dengan ringan. Ya, bos. Panggilan. Setelah mendengar suara itu, anggota staf itu akhirnya menghela napas panjang, setuju, lalu segera meninggalkan tempat kejadian perkara seolah-olah dia sedang melarikan diri. Lin Nan, ya, berapa banyak pil yang masih kau punya? Pusat lelang kami akan mengambil semuanya. Berikan aku harga yang pantas. Orang tua itu tidak ragu sedikit pun dan langsung berbicara dengan serius kepada Lin Nan. Dia baru saja memperhatikan Lin Nan, mengira bahwa dia baru saja memiliki beberapa dahuan dan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Nan bahkan memiliki obat langka seperti Pei Yuan dan, jadi dia keluar untuk mengambil alih situasi. Situasi saat ini tidak lagi berada dalam cakupan apa yang dapat ditangani oleh anggota staf tersebut saat ini. Jika Lin Nan menangani pesanan ini dengan baik, bukan saja pusat lelang itu akan meraup untung besar, tetapi juga akan menciptakan kehebohan besar, atau paling tidak menimbulkan sensasi. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda mungkin tidak memperoleh 1 koin emas pun.
Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, lelaki tua itu memutuskan untuk menerima pil Lin Nan sebagai perantara. Bagaimanapun, ramuan adalah benda yang sangat berharga di Laut Angin dan Guntur, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya. Oh, tidak masalah. Aku tidak butuh koin emas untuk saat ini. Kita bisa melelangnya seperti yang kita katakan sebelumnya. Sebenarnya, Lin Nan sudah menemukan lelaki tua itu di ruangan itu, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan sengaja mengatakan bahwa dia tidak kekurangan koin emas. Artinya, kadangkala ia punya waktu menunggu pelelangan untuk menjual pil tersebut. Dengan baik, setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua itu tiba-tiba merasa pusing. Awalnya, dia mengira Lin Nan akan menerimanya dengan senang hati. Bagaimanapun, mendapatkan sejumlah besar koin emas sesegera mungkin lebih penting daripada apapun. Terlebih lagi, ketika kami pertama kali datang, Huang Tianba juga mengatakan bahwa kami harus mendapatkan beberapa koin emas untuk dibelanjakan, jadi apalagi artinya jika kami kekurangan koin emas. Kalau biaya lelang tidak dipungut sebagaimana yang disampaikan oleh petugas tadi, maka balai lelang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lin Nan, apakah kamu sengaja membuat masalah? Tiba-tiba, suara lelaki tua itu berubah dingin, dan dia menatap Lin Nan dan mengajukan pertanyaan. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Mengancam, ini jelas merupakan ancaman nyata. Namun, orang tua ini mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas. Saudaraku, apakah aku orang yang dapat diancam oleh siapapun? Jadi, aku tidak diterima di sini. Lin Nan sama sekali tidak marah. Dia tersenyum tenang dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua itu. Mendesis. Orang tua itu tidak menyangka Lin Nan sama sekali tidak terancam dan begitu percaya diri. Dia tidak bisa menahan napas. Karena pertanyaan yang diajukan Lin Nan kepadanya terlalu sulit untuk dijawab. Sambut dia. Kalau begitu, kita harus melakukan apa yang dikatakan staf tadi, dan semua pil yang dibawa Lin Nan kali ini tidak akan dikenakan biaya berapapun. Dia tidak diterima. Bukankah itu berarti mereka sengaja mengusir tamu? Tidak apa-apa jika itu adalah pelanggan biasa, tetapi orang ini kebetulan adalah Lin Nan yang paling populer di kota kekaisaran. Kesunyian. Orang tua itu akhirnya terdiam karena dia tidak tahu bagaimana harus menjawab Lin Nan. Baiklah, karena Anda tidak diterima di sini, saya akan membuka toko di seberang jalan yang khusus menjual ramuan. Lin Nan tentu saja melihat ekspresi lelaki tua itu, mencibir dalam hatinya, lalu berbicara dengan sengaja. Desir. Dengan pandangan sekilas, dia segera mengumpulkan dahuan dan beberapa peyuan dan yang ditaruh di atas meja. Tianba, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Nan segera berbalik dan berjalan menuju pintu masuk pusat lelang tanpa melihat ke belakang. Tunggu, Lin Nan, bisakah kita masuk dan membicarakan ini lebih detail? Tepat saat Lin Nan hendak melangkah keluar dari tempat pelelangan, lelaki tua itu akhirnya angkat bicara, bahkan nadanya pun melunak. Lin Nan sedikit mengernyit, namun tak dapat menahan diri untuk berhenti. Baiklah, kalau kau tidak bisa memuaskanku, hehe. Dia tidak mengatakan sisa kata-katanya, tetapi berbicara kepada lelaki tua itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia yakin orang tua itu dapat mengerti makna di baliknya. Mengapa tidak mengatakannya di sini? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tidak ada bisnis tanpa penipuan. Pepatah ini benar adanya. Dalam sekejap, para praktisi di sekitar mulai berbicara. Semua orang penasaran, dan para praktisi ini tidak terkecuali. Mereka juga ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh keduanya. Mengapa kamu harus tahu? Namun, Lin Nan melirik sekeliling dan langsung melengkungkan bibirnya dan berteriak. Bahasa Inggris. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Semua orang memandang Lin Nan seolah-olah dia adalah monster, bahkan wajah mereka pun menjadi sedikit aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Nan bersikap seperti itu, seolah-olah dia akan mengalami semacam pembasmian. Tatapan tajam itu sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Ayo pergi. Lin Nan masih berbicara kepada lelaki tua di depannya dengan nada tenang dan memberi isyarat dengan tangannya. Lelaki tua itu tampak sangat puas dengan tindakan Lin Nan. Ia mengangguk dan mengajaknya masuk ke dalam ruangan. Sial, kukira Lin Nan akan membasmi seseorang tadi. Ya, itu membuatku takut setengah mati. Sekarang kita mungkin tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan ramuan itu. Melihat sikap Lin Nan sekarang, sepertinya dia punya lebih dari sekedar pil ini. Begitu Lin Nan memasuki ruangan, para praktisi di sekitarnya segera mulai berbicara lagi, dan bahkan ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit terkejut. Namun saat ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tentu saja,
beberapa praktisi diam-diam meninggalkan pusat lelang dan menyebarkan berita tersebut sesegera mungkin. Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi seluruh kota kekaisaran untuk gempar, dan berita tentang Lin Nan di pusat lelang juga menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Tentu saja, Long Zhantian yang mencari Lin Nan kemana-mana, juga mendapat berita itu. Ia pun bergegas menuju tempat lelang secepatnya. Namun, Lin Nan dan lelaki tua itu belum keluar dari ruangan, jadi Long Zhantian hanya bisa bersembunyi di antara kerumunan dan menunggu dengan tenang. Demikian pula, Ye Honglian juga memperoleh berita tentang Lin Nan dari praktisi lain dan bergegas datang. Waktu terus berlalu menit demi menit, namun pintu tak kunjung terbuka. Hal ini malah membuat orang-orang yang menunggu di pusat lelang menjadi sedikit cemas. Mereka juga ingin mengetahui secara langsung bagaimana pusat lelang akan menangani pil Lin Nan. Ada lebih dari 100 pil Dahuan, begitu pula pil Pei Yuan, dan mungkin pil lainnya. Kalau dihitung berdasarkan kecepatan lelang di tempat lelang tersebut, diperkirakan butuh waktu paling tidak 10 hari untuk merampungkan lelang tersebut. Jika begitu banyak pil didorong ke pasaran pada saat yang bersamaan, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kejenuhan stok pil, dan harganya tentu saja akan turun drastis. Lin Nan, jika begitu banyak pil dipasarkan pada saat yang sama, harganya pasti akan turun drastis. Apakah kamu sudah memikirkannya? Pada saat ini di dalam ruangan, Lin Nan dan lelaki tua itu kebetulan tengah mendiskusikan topik ini. Tidak, Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika begitu banyak pil dipasarkan pada saat yang sama, itu pasti akan menimbulkan sensasi, tidak diragukan lagi. Namun, begitu itu terjadi, nilai pil akan turun drastis. Bagaimanapun, sesuatu itu berharga karena langka. Orang tua itu tampak berpikir dan segera menjelaskan kepada Lin Nan. Sebenarnya, Lin Nan secara alami memahami prinsip ini tanpa orang tua itu menjelaskannya. Tetapi sekarang, meskipun dia mengatakan dia tidak kekurangan koin emas, dia sebenarnya sangat ingin mendapatkan sejumlah besar koin emas di dalam hatinya, jadi dia tidak berbicara dan menunggu dengan tenang kata-kata lelaki tua itu selanjutnya. Dengarkan aku, jika kau ingin pil itu tetap memiliki khasiat aslinya, maka janganlah kau minum terlalu banyak sekaligus, jika tidak, akibatnya akan buruk. Orang tua itu melihat Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia terus menjelaskan. Brengsek, jika aku tidak menginvestasikan begitu banyak pil, dari mana saudaraku akan mendapatkan koin emas? Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Lin Nan meratap dalam hatinya, bahkan ekspresinya pun menjadi sedikit aneh. Dia secara alami dapat mengetahui dari kata-kata lelaki tua itu bahwa pihak lain masih mempunyai ide yang sama seperti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membiarkan pusat lelang mengambil pilnya dan kemudian melepaskan beberapa di antaranya setelah jangka waktu tertentu. Namun dengan cara ini, Lin Nan setara dengan petani atau peternak tingkat terendah, sedangkan lelaki tua itu adalah pedagang grosir yang memimpin seorang tenaga penjualan. Dengan cara ini, harga ramuan itu tentu akan turun drastis, bahkan mungkin mencapai harga yang sangat tinggi. Setelah merenung cukup lama, Lin Nan masih belum dapat mengambil keputusan. Lin Nan, kamu bisa tenang saja bahwa harga yang aku tetapkan untuk pil-pil itu akan menjadi harga rata-rata pil-pil serupa yang dijual di pusat lelang dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tampaknya dia bisa melihat bahwa pikiran Lin Nan agak terguncang, jadi lelaki tua itu secara alami menjelaskan kepadanya lagi dengan ekspresi serius. Ini, untuk sesaat, Lin Nan ingin membuka mulutnya dan menyetujuinya. Lagi pula, begitu banyak pil tidak akan berguna baginya. Apakah hanya digunakan sebagai hadiah? Bagaimana cara memberi hadiah sebanyak itu? Baiklah, tapi aku penasaran apakah tempat pelelangan itu benar-benar bisa menelan begitu banyak pil dariku. Pada akhirnya, Lin Nan mengangguk, lalu berbicara tanpa daya. Bukankah itu hanya beberapa pil Pei Yuan dan lebih dari 100 pil Dahuan? Jika pusat lelang tidak dapat menelan pil dalam jumlah sedikit, saya yakin tidak akan ada kekuatan atau sekte di Laut Fenglei yang dapat menelannya. Jangan khawatir, sedikit obat ini tidak akan menjadi masalah. Bahasa Inggris. Setelah lelaki tua itu selesai mengatakan ini, dia langsung melihat Lin Nan membalik tangannya. Ketika dia melihat Lin Nan mengeluarkan begitu banyak jenis pil, dia benar-benar tercengang. Inilah kali pertama selama bertahun-tahun dia tidak bisa berkata apa-apa dan bingung. Meja di depan Lin Nan tiba-tiba dipenuhi dengan pil, berbagai jenis. Bahkan di gudang Lin Nan yang lebih khusus tersedia di sini. Ada berbagai macam ramuan, termasuk Pei Yuan dan, Dahuan dan, Zuji dan Dahuan Jindan. Perkiraan awal menunjukkan bahwa setidaknya ada 6 atau 700 di antaranya. Ini adalah pria mesum. Jika hanya Dahuan dan, tidak akan menjadi masalah bagi pusat lelang untuk mengambil semuanya secara langsung. Akan tetapi, begitu banyak jenis ramuan ajaib muncul sekaligus,
termasuk beberapa yang tidak populer, yang membuat lelaki tua itu merasa tidak berdaya. Begitu semua pil ini diambil alih, mustahil untuk melelang semuanya dalam waktu 10 hari, apalagi dalam waktu sebulan. Namun, aliran modal pusat lelang itu skalanya terbatas, jadi tidak mungkin memberi Lin Nan begitu banyak koin emas sekaligus. Lihat, bahkan kamu tampaknya dalam masalah. Lin Nan tersenyum, lalu menggoda lelaki tua itu. Kedua orang itu hanya melakukan bisnis, jadi tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, jadi wajar saja jika mereka lebih mudah berbicara. Sungguh, sulit dipercaya bahwa Anda memiliki begitu banyak jenis ramuan. Anda jelas merupakan alkemis terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Kata-kata lelaki tua itu bukanlah pujian, tetapi cukup tulus. Lagi pula, hanya ada sedikit alkemis seperti Lin Nan. Bahasa Inggris. Akan tetapi, yang membuat lelaki tua itu semakin tercengang adalah ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa pil yang dikeluarkan Lin Nan tidak memiliki cacat sama sekali, dan semuanya merupakan pil bermutu tinggi. Ini sungguh luar biasa hingga ekstrim. Apakah kamu membuatnya sendiri? Dengan ekspresi curiga di wajahnya, lelaki tua itu akhirnya bereaksi dan bertanya pada Lin Nan. Ada yang palsu. Lin Nan tersenyum tipis, mengangkat bahunya dengan mudah, lalu berbicara. Astaga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan begitu banyak ramuan bermutu tinggi? Pada saat ini, lelaki tua itu tertegun oleh keterkejutan Lin Nan. Haha, kalau kamu tidak bisa menelannya, aku punya caraku sendiri, tetapi harganya pasti tidak akan turun. Melihat rasa malu lelaki tua itu, Lin Nan segera berbicara kepadanya, ekspresinya menjadi agak serius saat ini. Sejujurnya, lelaki tua itu sekarang sangat enggan membiarkan Lin Nan mengambil begitu banyak pil. Jika Lin Nan menjual semua pil ini sekaligus, itu akan menjadi pukulan besar bagi pusat lelang. Setidaknya harga ramuan tidak akan naik lagi untuk waktu yang lama. Meskipun pusat lelang tidak dapat menelan pil sebanyak itu untuk saat ini, ada jalan tengah. Aku dapat membuka kartu koin emas untukmu dan menyetorkan koin emas ke dalamnya secara teratur. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu akhirnya membuka mulut untuk menjelaskan kepada Lin Nan. Bahkan sebuah sekte tidak mampu memiliki begitu banyak koin emas, jadi koin emas hanya dapat dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan mendengar tentang kartu koin emas. Dia pernah memiliki kartu batu roh sebelumnya, jadi dia pikir kartu itu seharusnya mirip. Tanpa banyak berpikir, dia hanya mengangguk dan setuju. Orang tua itu tampak sedikit terkejut, seolah tidak percaya bahwa Lin Nan telah setuju dalam waktu sesingkat itu. Namun, Lin Nan tidak terlalu banyak berpikir saat ini. Yang kurang sekarang adalah koin emas. Mengenai pil, dia masih punya beberapa dan tidak mengeluarkan semuanya. Jika orang tua itu atau praktisi lain tahu bahwa Lin Nan hanya menghabiskan waktu lebih dari 2 hari untuk memurnikan pil ini, mereka mungkin akan berlutut dan menjilati pantatnya. Setelah berusaha keras mencernanya untuk waktu yang lama, lelaki tua itu akhirnya sadar dan segera membawa Lin Nan ke ruang paling dalam dari pusat lelang untuk membuka kartu koin emas. Disebut kartu koin emas, tetapi sebenarnya merupakan kartu khusus. Lin Nan menyegel 3 tanda spiritual di atasnya secara total, dan baru saat itulah kartu itu berhasil dibuka. Memegang kartu ini tidak diragukan lagi merupakan pertunjukan kepura-puraan di lautan angin dan guntur. Lagi pula, orang yang memegang kartu hitam semacam ini adalah orang kaya atau bangsawan di Laut Fenglei, dan banyak dari mereka merupakan petinggi dari kekuatan besar. Kemudahannya terletak pada kenyataan bahwa keberadaan kartu ini diakui di mana-mana. Meskipun kartu tersebut tidak dapat digesek, setelah Lin Nan melapisinya dengan 3 tanda spiritual yang sama, dia dapat mengeluarkan koin emas dari kartu tersebut sesuka hatinya. Tentu saja, biaya kartu hitam ini tentu tidak murah. Nilai 1 pil Pei Yuan dapat ditukar dengan kartu hitam tersebut. Baiklah, mulai sekarang, kapanpun Anda membutuhkan koin emas, Anda dapat menariknya sesuka hati, dan koin emas baru akan disetorkan setiap hari. Orang tua itu memperhatikan kesadaran Lin Nan, dan kemudian mulai menjelaskan kepada Lin Nan. Meskipun dia kehilangan kartu koin emas yang nilainya sama dengan pil Pei Yuan, lelaki tua itu tidak merasa sedih sama sekali, dan malah sedikit gembira. Hei, kalau begitu, silakan saja. Kakak akan pergi. Lin Nan menerima kartu koin emas itu dengan puas, lalu berbicara dengan ringan. Baru saja mereka berjalan melalui lorong khusus di ruangan yang mengarah langsung ke pusat lelang, jadi praktisi di luar tidak menyadari apapun. Namun, ketika Lin Nan membuka pintu yang baru saja mereka masuki, ekspresinya langsung berubah. Aku sangat kesal. Ketika melihat kerumunan orang di luar pintu, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Lihat, Lin Nan akan keluar. Di mana itu? Hei, jangan dorong aku. Apakah kamu punya mata? Di mana kamu melangkah? Itu Lin Nan. Itu benar-benar Lin Nan.
Dia sangat tampan. Dalam sekejap, para praktisi yang berdiri di depan tiba-tiba berteriak. Nama Lin Nan jelas telah menjadi dewa di mata para praktisi ini. Minggir. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam, kedengarannya sangat tiba-tiba. Tertawa. Segera setelah itu, aliran cahaya dengan cepat menyerbu ke arah Lin Nan. Pertama dia mendengar suara itu, dan kemudian persepsi abnormal Lin Nan segera terfokus pada orang lain. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kultivator yang bergegas mendekat ternyata adalah Long Zhantian. Apa yang diinginkan orang ini dariku? Saat Lin Nan melihat orang itu, wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan dia dengan hati-hati waspada terhadap situasi di sekitarnya. Awalnya dia mengira bahwa Master Ular yang telah memperoleh mata Phoenix akan datang mencarinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah Long Zhantian. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau berteriak-teriak? Ledakan. Begitu kultivator itu selesai berbicara, Long Zhantian membalikkan tangannya dan menamparkan orang itu. Mendesis. Dalam sekejap, setelah Long Zhantian menyelesaikan semua tindakannya, praktisi lain tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan diam-diam mulai mundur ke belakang. Mengerikan sekali. Itu hanya ledakan sesaat, dan aura kuat yang terpancar dari Long Zhantian membuat banyak praktisi di sekitarnya mengetahui identitasnya. Itu Long Zhantian, pria tangguh yang setingkat monster tua. Bukankah dia selamat dari bencana itu? Mengapa dia masih di sini? Omong kosong, jika dia selamat dari kesengsaraan, dia tidak akan datang mencari Lin Nan. Dia tidak selamat dari malapetaka itu. Dia seharusnya mencari Lin Nan untuk meminta sesuatu. Meskipun mereka berbicara seperti ini, para praktisi di sekitar Long Zhantian segera memberi jalan kepadanya, memperlihatkannya sepenuhnya. Kamu mencari aku. Lin Nan dan Long Zhantian saling berhadapan, dan Lin Nan segera bertanya pada Long Zhantian. Faktanya, saat dia melihat Long Zhantian, dia tampak memahami sesuatu dan hanya berpura-pura bertanya. Ya, bantu aku memurnikan pil reinkarnasi. Long Zhantian berbicara kepada Lin Nan tanpa ragu-ragu. Aku akan mengenakan biaya besar untuk memurnikan ramuan itu. Ada sedikit ejekan di wajah Lin Nan, dan dia segera menatap Long Zhantian di depannya dan berkata. Sebenarnya, jika Long Zhantian memintanya untuk memurnikan pil reinkarnasi, dia bisa saja memurnikannya secara langsung. Bagaimanapun, Long Zhantian berbeda dari Silao. Setidaknya orang ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Tanya saja, Long Zhantian tidak peduli sama sekali dan berbicara langsung kepada Lin Nan dengan terus terang. Lagi pula, dia hanya bisa terus bebas jika dia tinggal di Laut Angin dan Petir, di mana hanya ada beberapa monster tua. Jika dia pergi ke kota lain, dia secara alami akan menjadi yang terkuat. Oleh karena itu, Long Zhantian memutuskan untuk tinggal di Laut Fenglei. Berikan aku koin emas. Kemudian, Lin Nan berbicara pada Long Zhantian dengan acuh tak acuh. Bahasa Inggris. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, belum lagi para praktisi di sekitarnya, bahkan Long Zhantian sendiri tampak sedikit tidak percaya, dan wajahnya muram. Koin emas. Apakah sesederhana itu? Baiklah, berikan aku bahan-bahan dan resepnya. Suatu hari nanti, kamu bisa pergi ke istana penguasa kota untuk mengambilnya, dan aku akan memberikannya kepada Huang Tianba. Lin Nan melihat sekeliling dan mendapati Huang Tianba tidak ada di antara kerumunan. Dia tertegun sejenak, bertanya-tanya kemana orang ini pergi. Saat Lin Nan berbicara, Long Zhantian menyerahkan semua bahan dan resep kepada Lin Nan tanpa ragu-ragu. Dia percaya pada Lin Nan. Terlebih lagi, tanpa Lin Nan, akan sangat mustahil untuk berhasil memurnikan pil samsara, jadi dia harus mempercayainya bahkan jika dia tidak mau. Dengan pengalaman sebelumnya dengan si tua ular sebagai pelajaran, Long Zhantian sama sekali tidak berniat mempermainkan Lin Nan. Wah, lumayan. Pada saat ini, ketika Lin Nan melihat bahwa Long Zhantian tidak ragu-ragu sama sekali, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Desir. Saat berikutnya, Lin Nan mengulurkan tangannya sedikit dan langsung memasukkan semua bahan alkimia Long Zhantian ke dalam cincin lingin. Dia bahkan tidak memeriksa. 1 koin emas. Itu terlalu murah. Ya, memurnikan pil samsara hanya membutuhkan 1 koin emas. Apakah Lin Nan bodoh? Ini sungguh gila. Dasar idiot besar, kesempatan untuk mendapatkan harta karun dan koin emas terbuang sia-sia. Setelah semua orang mendengar percakapan antara kedua orang itu, mereka mulai berbicara dengan suara pelan lagi, tetapi pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berhenti memarahi Lin Nan karena terlalu syok. Memang kali ini Lin Nan tampaknya kembali pamer secara tak kasat mata. Sampai jumpa lagi. Saat berikutnya, Lin Nan akhirnya berbalik, mengatakan sesuatu kepada lelaki tua di belakangnya yang juga agak terkejut, dan segera berjalan keluar dari pusat lelang. Guru, saya kembali. Begitu mereka meninggalkan pusat lelang,
Huang Tianba bergegas datang seperti embusan angin dan berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Untuk sesaat, Lin Nan tertegun. Dia sedikit bingung mengapa Huang Tianba pergi. Tuan, Serikat Kultivator baru saja mengirimkan pesan bahwa seorang kultivator bertemu dengan makhluk roh kuat di dekat Jiuku Shibagou, dan tampaknya makhluk itu telah melampaui aura sang pengendali. Huang Tianba tampaknya melihat bahwa Lin Nan sedikit tidak senang, jadi dia segera mulai menjelaskan. Untuk sesaat, Lin Nan tampak sedikit terkejut. Di mana Jiuku Shibagou? Namun, setelah mendengar nama itu, Lin Nan merasa bahwa tempat ini tampak sangat berbahaya. Apakah ini alasanmu? Lin Nan tiba-tiba berbicara lagi dan menanyai Huang Tianba. Dengan baik, pada saat ini, Huang Tianba benar-benar bingung. Dia tidak tahu mengapa Lin Nan menjadi begitu marah. Tuan, Serikat Kultivator sedang gempar sekarang. Sejumlah besar kultivator berbondong-bondong ke Jiuku Shibagou karena seseorang telah mengeluarkan misi, dan poinnya sangat tinggi. Setelah jeda singkat, Huang Tianba akhirnya membuka mulutnya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Apa? Setelah mendengar berita itu, Lin Nan tertegun sejenak, lalu dia gembira. Sekarang dia memiliki segalanya yang dia butuhkan kecuali poin. Karena Anda sudah mempunyai tugas ini pada daftar tugas kali ini, dan ada begitu banyak praktisi yang mengerjakannya, poinnya pasti sangat banyak. Dalam situasi seperti itu, wajah Lin Nan langsung berubah bersemangat. Bukankah ini jelas cara untuk memberi diri Anda poin? Bukannya dia belum pernah bertemu dengan binatang spiritual yang berada di luar jangkauan pengendalinya. Mari ikut saya. Segera setelah itu, Lin Nan dengan cepat mengatakan sesuatu kepada Huang Tianba dan bergegas ke Serikat Kultivator. Pada saat ini, Serikat Kultivator sudah penuh sesak dengan orang-orang. Banyak kultivator menunggu dengan cemas di dalam, dan bahkan ada ekspresi terkejut di wajah semua orang. Lin Nan mengabaikan orang-orang ini dan langsung masuk. Dia melihat tugas-tugas pada daftar tugas sekilas. Karena misi ini sangat keterlaluan, Persekutuan Praktisi telah memutuskan bahwa setiap orang dapat membentuk tim dan dapat menjalankan misi ini berulang kali. Tidak peduli siapapun yang membasmi binatang spiritual ini, selama mereka memperoleh ramuan batin binatang spiritual tersebut, mereka dapat kembali untuk menerima hadiah. Saat melihat tugas ini, Lin Nan jelas menjadi sedikit waspada. Dengan cara ini, bukankah jelas bahwa anggota Guild Kultivator akan saling membasmi? Sepertinya ada yang salah. Namun, karena poin untuk tugas ini sangat menggiurkan, Lin Nan segera memutuskan untuk menerima tugas tersebut. Saya akan mengambil misi ini. Setelah mengambil keputusan, Lin Nan segera mengaktifkan energi sejatinya dan menanamkan kesadaran spiritualnya pada tugas dengan poin tertinggi. Tertawa, dengan suara pelan, roh di sisi berlawanan, yang tidak memiliki gejolak emosi, membantu Lin Nan untuk mengambil alih tugas itu. Ayo pergi ke tempat yang bernama Jiuku Shibagou. Dalam sekejap, gambar panduan seperti peta muncul di benak Lin Nan. Huang Tianba tentu saja tidak berani menunda, dan segera mengikuti Lin Nan dan bergegas menuju ke arah Jiuku Shibagou. Mereka berdua tidak menyiapkan apapun, dan mereka juga tidak perlu menyiapkan apapun. Lin Nan masih punya banyak pil yang tersisa, cukup untuk menghadapi berbagai situasi. Bisa dikatakan tugas ini adalah yang paling penting saat ini. Karena Huang Tianba pergi bersamanya, Lin Nan tidak mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen, melainkan mempertahankan kecepatan yang sama dengan Huang Tianba. Tuan, apakah misi ini benar-benar sesulit itu? Karena poinnya terlalu tinggi, bahkan Huang Tianba mulai meragukan poinnya. Ketika mereka berdua bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba-tiba bertanya pada Lin Nan. Oh, sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Beberapa praktisi yang pergi ke sana terlebih dahulu kemungkinan besar akan menjadi umpan meriam. Lin Nan tentu saja mengerti bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, jadi dia segera berbicara kepada Huang Tianba dengan nada tenang. Bahkan sekarang, dia masih menyimpan jejak kehati-hatian dan kecurigaan di dalam hatinya. Dengan begitu banyak orang yang bersaing memperebutkan ramuan batin binatang spiritual, niscaya akan terjadi pembasmian besar-besaran. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Cultivator Guild. Mereka bahkan tidak mengerti prinsip yang sederhana seperti itu. Apakah mereka membiarkan anggota guild saling membasmi? Meskipun kecepatan kedua orang itu tidak terlalu cepat, mereka tidak melihat seorang pun kultivator di sepanjang jalan. Situasi ini membuat Lin Nan sedikit bingung. Kalau bicara logika, kita seharusnya menemukan beberapa jejak praktisi, jadi bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat satu orang pun? Kalau saja tidak ada peta dalam pikirannya, dia bahkan akan ragu apakah dia telah mengambil jalan yang salah. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama 3 hari, keduanya akhirnya tiba di tujuan mereka, Jiuku Shibagou. Ini sebenarnya sebuah lembah,
namun berkelok-kelok dan membentang ratusan mil seperti jurang, makanya dinamakan demikian. Pada saat ini, Jiuku Shibagou dapat dikatakan telah diduduki oleh berbagai kekuatan. Baru pada titik inilah Lin Nan dan Huang Tianba akhirnya menemukan jejak praktisi manusia. Di bawah, banyak kekuatan telah memulai pencarian karpet, berharap untuk menemukan binatang spiritual yang tersembunyi di sini sesegera mungkin. Ledakan, Lin Nan dan Huang Tianba awalnya ingin terbang di atas kepala orang banyak dan kemudian mencari di depan mereka, tetapi tiba-tiba mereka seperti menabrak sesuatu dan jatuh dari udara. Brengsek, menghadapi situasi ini, Lin Nan segera mengumpat keras dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Huang Tianba jelas bingung saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada penghalang untuk pertahanan, jadi kita tidak bisa terbang melewatinya. Kita hanya bisa bergerak maju dengan berjalan kaki. Lin Nan mendesah tak berdaya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjelaskannya kepada Huang Tianba. Dengan baik, Huang Tianba tertegun sejenak, namun tidak mengatakan apapun, meskipun alisnya sedikit berkerut. Apakah ada pembelaan di sini? Saya ingat waktu saya datang ke sini sebelumnya, tidak ada pertahanan sama sekali. Mungkinkah itu penghalang yang sengaja dibuat oleh seseorang? Pada saat pertama, wajah Huang Tianba tiba-tiba menjadi tidak yakin, dan memancarkan aura dingin. Siapa? Saat keduanya bersiap mencari lebih dalam ke Jiuku Shibagou, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari belakang mereka. Lin Nan tidak mengaktifkan persepsinya sekarang, jadi tentu saja dia tidak menyadari keberadaan pihak lain. Namun itu hanya sesaat, dan ketika dia mengaktifkan persepsinya, sosok kultivator yang berbicara itu terpatri jelas dalam benaknya. Orang lainnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ia memiliki pedang besi di punggungnya, tetapi dibungkus rapat dengan kain kasar. Dia sedang menjalankan misi, saudara ini juga, kan? Lin Nan tersenyum tenang dan segera mulai menjelaskan. Dari mana asalmu, bocah nakal? Keluar dari wilayahku sekarang juga. Aku sudah menguasai tempat ini. Kalau kau ingin menemukanku, pergilah ke arah lain. Akan tetapi, saat pemuda itu bergegas mendekat, dia melihat wajah Lin Nan yang tampan dan awet muda, dia pun langsung mengerutkan kening dan berteriak keras. Bahasa Inggris. Kali ini, bukan hanya Lin Nan, bahkan Huang Tianba pun benar-benar tercengang. Saya benar-benar tidak tahu dari mana anak muda ini berasal, dan dia tega berbicara begitu kasar. Tempat ini telah dikontrak olehnya, jadi mengapa dia tidak mengatakan bahwa seluruh kota kekaisaran adalah wilayahnya? Oh, begitu ya, maaf, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu mampu, silakan dicoba. Sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat, dan dia berkata ringan. Mengancam, apa yang paling tidak ia takuti adalah ancaman. Terlebih lagi, saat ini di Laut Angin dan Guntur, hanya ada sedikit orang yang kekuatan tempurnya dapat menandinginya. Kalau saja tidak karena ujian terakhir dan ketidakpahamannya terhadap jalan surgawi tertinggi di sini, dia mungkin sudah pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, sang kultivator tertegun sejenak, dan bahkan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit terkejut. Wah, aku adalah tuan muda dari Sekte Tianshen, di puncak alam dewa ilahi akhir, jangan kurang ajar. Pemuda di seberangnya melihat bahwa Lin Nan tidak takut padanya, jadi dia segera memperkenalkan dirinya dan wilayah kekuasaannya. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Lin Nan dan Huang Tianba segera menunjukkan sedikit senyum menghina lagi, dan bahkan ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit aneh. Pada saat ini, pemuda itu tampaknya merasa bahwa identitas dan wilayahnya sangat dihina, dan dua sinar cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya, dipenuhi dengan niat membasmi. Lebih baik kau jangan cari masalah denganku, kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Lin Nan melirik orang lain dengan jijik, lalu berbicara kepadanya dengan acuh tak acuh. Brengsek, pada saat ini, pemuda itu hampir muntah darah karena kata-kata Lin Nan. Jangan ganggu dia, apa dia benar-benar merasa dirinya orang yang tangguh? Apa kau benar-benar mengira kau Lin Nan? Jika Lin Nan datang, aku akan berbalik dan pergi. Orang mesum itu bisa melakukan apa saja, tapi kau, sedang mencari kematian. Pria muda itu tentu saja tidak mengambil hati kata-kata Lin Nan, dan berbicara dengan nada agak acuh tak acuh. Pada saat ini, Lin Nan sedikit tertegun. Sial, saudaraku Lin Nan. Apakah kamu kenal Lin Nan? Sebelum Lin Nan sempat berbicara, Huang Tianba melirik Lin Nan dengan tatapan menggoda dan bertanya. Aku tidak mengenalnya, aku hanya melihat punggungnya. Dia tampak mirip denganmu, tapi memangnya kenapa? Lagi pula, kau bukan dia. Entah mengapa, kesan pemuda itu terhadap Lin Nan sama sekali tidak cocok dengan Lin Nan yang ada dalam benaknya, jadi dia langsung angkat bicara. Mendengar ini, Huang Tianba langsung tertawa, dan tawanya cukup jahat.
Bahkan Lin Nan pun menunjukkan senyum penuh pengertian saat ini, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh. Si idiot besar ini, Lin Nan berdiri tepat di depannya dan dia bahkan tidak mengenalinya. Berhenti bicara omong kosong dan keluar dari sini. Saat berikutnya, Huang Tianba tiba-tiba berbicara kepada pemuda itu dengan acuh tak acuh. Bahasa Inggris. Siapa sangka setelah mendengar perkataan Huang Tianba, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gugup, bahkan terlihat sedikit terkejut. Membiarkan dirimu pergi. Apakah ada keadilan di dunia? Ini jelas merupakan area yang telah saya jelajahi. Terlebih lagi, murid-murid Sekte Dewa Surgawi tidak jauh dari sana. Kedua orang ini terlalu tidak tahu malu. Bocah, kau cari mati saja. Tertawa. Jelaslah bahwa pemuda itu benar-benar marah terhadap Huang Tianba. Dia berteriak keras, lalu tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju dengan cepat. Dalam situasi seperti itu, Lin Nan merasa tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan sama sekali. Huang Tianba sudah lama tidak bertindak sehingga ia ingin sekali berbuat sesuatu. Jadi ketika dia melihat pemuda di seberangnya berlari ke arahnya, ekspresinya langsung menjadi sedikit aneh, dan bahkan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Tianba, jangan basmi siapapun, beri saja mereka pelajaran. Pada saat ini, Lin Nan segera mengaktifkan energi sejatinya, memadatkan secercah kesadaran spiritual dan berbicara kepada Huang Tianba. Huang Tianba tentu saja tidak mengerti logika ini, dan dia tidak pernah berpikir untuk membasmi siapapun, jadi dia mengangguk dengan berat. Panggilan. Pada saat ini, pemuda di hadapannya telah menamparnya dengan kecepatan kilat. Angin palem yang kencang bagaikan bilah pisau tajam yang menakutkan, menerjang ke arah Huang Tianba disertai suara siulan. Ledakan. Namun, menghadapi pemboman energi semacam ini, Huang Tianba hanya tersenyum tipis, dan ekspresi di wajahnya langsung berubah agak menyeramkan. Ia menyilangkan telapak tangannya dan energi sejatinya langsung dilepaskan. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain pada saat pertama, menghasilkan suara tumpul. Brengsek, begitu kuat. Namun, ketika pemuda itu menyadari bahwa serangannya langsung dihalau oleh serangan balik Huang Tianba, matanya tiba-tiba membelalak dan ekspresinya tampak sedikit tidak percaya. Dia sendiri berada di puncak tahap akhir Dewa Ilahi, jadi dia secara alami sangat kuat, atau dapat dikatakan dia sangat kuat. Ini adalah hasil akhir dari latihan segala aspek sejak kecil. Dia mengakui bahwa dia tidak sebaik Lin Nan, tetapi dia tidak menyangka bahwa musuh pertama yang ditemuinya akan begitu kuat. Sebenarnya, anak ini sangat tidak beruntung. Musuh pertama yang ditemuinya setelah turun gunung adalah Huang Tianba, si pria penuh kebencian. Ayo, teruskan saja. Ketika gerakan itu selesai, Huang Tianba melihat bahwa pemuda di seberangnya tidak menyerangnya, jadi dia langsung berbicara dengan tatapan menggoda. Dengan baik, pemuda itu tertegun sejenak. Aku akan bertarung denganmu. Lalu, pemuda itu meraung, memadatkan kembali tenaga aslinya, dan meraung. Tertawa. Saat berikutnya, sebuah jejak telapak tangan aneh tiba-tiba muncul di telapak tangan pemuda itu, dan saat dia menggerakkan jari-jarinya sedikit, jejak telapak tangan itu segera melesat menuju Huang Tianba di sisi yang berlawanan. Bau yang aneh sekali. Pada saat ini, Huang Tianba tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya sedikit menegang. Jejak telapak tangan aneh ini tampaknya belum berkembang menjadi bentuk utuhnya, dan pada saat ini tampak ada sesuatu yang mengembun. Namun, karena terlalu cepat mengembun, Huang Tianba tentu saja tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mati. Berikutnya, pemuda itu tiba-tiba membalikkan tangannya, dan pedang di belakangnya melesat keluar pada saat pertama dan jatuh dengan mantap ke tangannya. Sial, cepat sekali. Itu sungguh tidak terduga. Huang Tianba tidak pernah menyangka bahwa pemuda di hadapannya akan memiliki kekuatan tempur yang begitu tinggi. Dia adalah yang terkuat di alam dewa. Kapan dia pernah gagal? Terutama karena kultivasi pemuda itu sekarang berada di puncak alam Dewa Ilahi akhir, sementara Huang Tianba berada di alam pengendali. Dalam situasi seperti itu, Lin Nan tidak berbicara sepatah kata pun atau mengambil tindakan apapun, tetapi menyaksikan pertempuran di depannya dengan tenang. Lagi pula, mereka berdua memiliki penindasan mutlak di ranah, jadi Huang Tianba tidak mungkin kalah. Ini hanya masalah waktu. Suara mendesing. Pada saat ini, Huang Tianba tidak mencoba menghindari pedang yang melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi, tetapi malah menghadapinya secara langsung. Lalu, cahaya hitam menyala di tangannya. Tongkat hitam muncul di tangannya pada saat pertama. Hei, dentang. Huang Tianba mencibir dan cepat menghantamkan tongkat hitam di tangannya ke arah pedang pemuda itu. Tongkat itu, dengan hembusan anginnya yang kencang, langsung menjatuhkan pedang pemuda itu. Pemuda itu tidak pernah membayangkan bahwa Huang Tianba akan begitu kuat, dan dia berteriak kaget sejenak. Engah, seketika itu juga darah muncrat keluar dari mulutnya. Pedang ini terhubung dengan hidupnya.
Jika pedang ini mengalami kerusakan parah, dia juga akan mengalami kerusakan yang sama. Hanya itu saja, Huang Tianba meletakkan tongkat hitam itu di tanah dan segera bertanya kepada pemuda di depannya sambil tersenyum. Dalam pertarungan ini, bisa dikatakan ia menang tanpa ada ketegangan. Meskipun sebelumnya ada beberapa perubahan yang tak terduga dalam kekuatan bertarung pemuda itu, hal itu tidak menyebabkan kerugian apapun baginya. Meneguk, ketika pemuda itu berhadapan dengan Huang Tianba, dia menelan ludahnya tanpa daya dan keringat dingin langsung keluar di dahinya. Hilang, dia benar-benar kalah. Sejak kecil hingga dewasa, ia selalu dikenal sebagai seorang jenius di sekte tersebut dan telah menerima pelatihan intensif. Tanpa diduga, ia dikalahkan oleh musuh pertama yang ditemuinya. Perasaan frustrasi yang terpancar dari lubuk hatinya membuat pemuda itu sangat tertekan dan bahkan sedikit patah semangat. Aku kalah. Setelah ragu-ragu sejenak, pemuda itu akhirnya berbicara kepada Huang Tianba, dan ekspresinya menjadi lebih gugup. Dia takut Huang Tianba akan membasminya dengan tongkat, dan dia bahkan tidak akan tahu identitas pihak lainnya. Jika kalah, ya kalah. Itu bukan masalah besar. Berdirilah dan bersikaplah seperti pria. Ingat, pria tidak bisa berkata tidak. Tiba-tiba, Lin Nan yang sedari tadi terdiam, berbicara kepada pemuda itu dengan nada serius. Pemuda itu jelas sedikit tertegun. Bahkan Huang Tianba yang berdiri di sampingnya pun tercengang oleh aura Lin Nan saat ini. Guru sungguh hebat. Beliau benar-benar bisa mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Huang Tianba segera berbicara kepada Lin Nan dengan penuh kekaguman. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, tanpa melihat adanya gerakan dari Lin Nan, tubuh Huang Tianba terbanting keras ke tanah. Guru, tolonglah aku. Segera setelah itu, teriakan kesakitan Huang Tianba terdengar pada saat ini, menyebabkan Lin Nan merasakan sakit kepala. Brengsek, mengapa waktu itu aku tak memperhatikan dan benar-benar menerima murid yang lucu seperti itu? Permisi, Anda siapa? Akhirnya, pemuda itu tampaknya mengerti apa yang dikatakan Lin Nan, dan segera bertanya kepadanya dengan serius. Bukannya dia tidak mengerti situasinya, dia tahu bahwa Lin Nan berusaha membuatnya tidak takut dengan kemunduran. Haha, tebak saja. Lin Nan tersenyum lembut, lalu tiba-tiba berbicara. Bahasa Inggris, suara yang familiar, nada yang familiar, dan sosok yang familiar itu muncul pertama kali dalam pikiran pemuda itu. Mungkinkah itu dia? Apakah itu Lin Nan? Pada saat ini, mata pemuda itu membelalak dan dia tampak linglung dan terkejut. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Lin Nan benar-benar berdiri tepat di depannya. Jadi tidak adil baginya untuk kalah kali ini. Terima kasih, senior. Pemuda itu berbicara dengan nada tulus. Ia bangkit dari tanah, berbalik dan pergi, bahkan tanpa mengambil pedangnya. Ya dewa, guru, kami menemukan harta karun. Ketika Huang Tianba melihat pedang yang berhasil diledakkannya masih tergeletak di tanah, dia langsung berteriak kepada Lin Nan dengan kaget, lalu berlari menghampiri dengan gembira. Tertawa. Namun, sebelum ia sampai di tempat pedang itu jatuh, pedang itu seakan memiliki nyawanya sendiri. Pedang itu melompat dari tanah dan mengejar pemuda itu. Dengan baik, melihat pemandangan ini, Huang Tianba tiba-tiba terdiam, dan keterkejutannya langsung berubah menjadi ketidakberdayaan. Apa-apaan bayi ini? Dia bahkan bisa berjalan sendiri. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Huang Tianba mulai bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit marah, dan wajahnya menjadi sedikit masam. Senjata ajaib yang terhubung dengan hidupku telah melampaui batas tingkat peralatan dan seharusnya memiliki kesadarannya sendiri yang independen. Lin Nan tentu saja tahu banyak tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyuling senjata paruh waktu. Namun, setelah bertahun-tahun, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan pil dan tidak membuat banyak peralatan. Baiklah, mari kita pergi dan menjelajahi bagian depan. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Guild, seharusnya ada di depan. Lin Nan memeriksa peta itu dalam benaknya sebentar sebelum akhirnya berbicara kepada Huang Tianba. Huang Tianba mengangguk, dan mereka berdua berangkat tanpa ragu-ragu, perlahan menjelajah ke depan. Tidak seorang pun tahu jenis binatang roh apa ini bahkan tidak disebutkan secara rinci dalam misinya. Bukan hanya itu saja, tidak seorang pun mengetahui apakah binatang rohani ini besar atau kecil. Dapat dikatakan bahwa semua pembudidaya yang datang untuk memburu binatang spiritual ini hampir tidak mengetahui apapun tentangnya, dan hanya mengetahui bahwa ia merupakan keberadaan yang berada di luar alam pengendalinya. Dalam kondisi saat ini, Lin Nan sama sekali tidak memikirkan hal lain. Dia melepaskan persepsinya sepenuhnya, bahkan tidak menyisakan 1 inci pun rumput. Aneh, tidak ada jejak binatang roh dalam radius 5 mil. Lin Nan mengerutkan kening dan mulai merasa sedikit terkejut. Apakah kita pergi ke arah yang salah? Atau apakah makhluk roh itu bersembunyi ketika mereka melihat begitu banyak manusia datang?
Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Huang Tianba segera membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut, dan ekspresi di wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Lin Nan menggelengkan kepalanya pelan, lalu terus melangkah maju. Keduanya bergerak sangat cepat, dan mereka semakin merasakan udara di sekitar mereka menjadi sedikit lebih dingin. Meskipun belum ada jejak binatang roh yang ditemukan, sedikit rasa dingin memaksa Lin Nan untuk menganggapnya serius. Ketika tiba di lembah yang berkelok dan bergelombang ini, mungkin hal yang paling aneh adalah kesejukannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh Lin Nan melesat maju dengan cepat, tidak memberi waktu bagi Huang Tianba untuk bereaksi. Cek-cek. Dalam sekejap, sayap pertempuran 5 elemen di belakangnya terbuka penuh, dan aliran energi 5 elemen yang sangat murni mulai berkumpul di atas kepalanya. Desir, bagaimana mungkin kamu tidak mengundang saudaramu untuk datang ketika kamu punya sesuatu yang enak untuk dimakan? Tiba-tiba, tepat di depan Lin Nan, cahaya merah darah tiba-tiba menyala, disertai dengan munculnya sosok merah menyala. Suaranya memiliki nada yang lebih seperti gangster daripada Lin Nan. Binatang guntur ungu. Lin Nan yang tengah berusaha keras mengerahkan tenaga dalamnya, tiba-tiba tertegun dan raut wajahnya mendadak berubah sedikit aneh. Karena binatang petir ungu pernah muncul sekali di alam rahasia langit dan bumi dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu, dia bahkan sudah melupakan keberadaan benda kecil ini. Setelah bertahun-tahun, ia sudah terbiasa menggunakan seni bela diri dan teknik yang paling maju, sehingga hal-hal yang dipelajarinya sebelumnya kini tampak seperti sampah baginya. Mengapa kamu keluar sendiri? Lin Nan agak bingung dengan kemunculan tiba-tiba binatang guntur ungu. Namun, saat dia melihat mata serakah dari binatang guntur ungu, dia langsung mengerti. Si kecil ini lapar. Saudaraku, aku bisa keluar kapan saja aku mau. Keterbatasan ruang di sini sama sekali tidak berpengaruh padaku. Purple Thunder Beast sudah bersama Lin Nan sejak lama, jadi wajar saja dia memanggilnya kakak laki-laki dan adik laki-laki, dan mereka saling menggoda. Brengsek, Lin Nan tercengang mendengar jawaban dari binatang petir ungu. Sial, apa yang terjadi? Aku tak menyangka orang ini begitu tak tahu malu dan diam-diam belajar banyak hal dariku. Otang pembawa sial, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan membasmimu. Kamu percaya? Dalam sekejap, ekspresi wajah Lin Nan tiba-tiba menjadi sedikit marah. Lalu dia berteriak dengan dingin. Waduh, binatang petir ungu tentu saja tidak berani melawan Lin Nan. Ia mengeluarkan teriakan pelan dan kemudian berbaring patuh di tanah. Lebih seperti itu. Lin Nan sangat puas dengan penampilan Purple Thunder Beast. Tuan, apakah benda kecil ini hewan peliharaanmu? Ketika Huang Tianba melihat binatang guntur ungu itu, matanya melebar. Setelah merenung cukup lama, dia membuka mulutnya untuk bertanya kepada Lin Nan. Panggilan, akan tetapi, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, binatang guntur ungu yang tadinya berbaring patuh di tanah, tiba-tiba melebarkan sayapnya yang putih, dan dua bilah angin yang sangat kuat dengan cepat terbentuk, menebas ke arah kepala Huang Tianba. Bahasa Inggris. Huang Tianba jelas tidak menyangka bahwa benda kecil ini akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, dan langsung terkejut. Bang-bang, dia bahkan tidak sempat menghindar saat dua hembusan bilah angin menghantam dada Huang Tianba dengan ganas. Suara mendesing. Dengan dua suara tumpul, Huang Tianba tiba-tiba terlempar, dan terjatuh ke tanah untuk waktu yang lama namun tidak mampu bangun lagi. Nak, jangan main-main denganku, atau aku akan membasmimu. Saat berikutnya, binatang guntur ungu itu langsung datang di depan Huang Tianba dan berteriak dengan dingin. Brengsek, Huang Tianba benar-benar ingin bangkit dari tanah dan menamparkan benda kecil ini dua kali. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat berdiri dari tanah. Lumayan, tampaknya sudah menjadi sedikit lebih kuat, tetapi itu belum cukup. Aku akan memberikannya kepadamu. Ketika Lin Nan melihat semua ini, dia segera memuji dengan suara rendah, dan dengan cepat memisahkan aliran energi 5 elemen dan mentransfernya ke tubuh binatang guntur ungu dengan telapak tangannya. Waduh, segera setelah itu, binatang guntur ungu meraung kegirangan dan membuka mulutnya untuk menelan energi 5 elemen. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Huang Tianba tiba-tiba menjadi aneh, dan ada sedikit kejutan di matanya. Benda kecil ini benar-benar menghabiskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Apakah kamu sudah kenyang? Ayo mulai bekerja. 2360